Promik harus minum selama 30 hari sehari. Berapa mililiter? Tadi sudah disampaikan ya. 30 mililiter sekali minum. Pagi, siang, malam jadi 90 mili. Sesudah itu apakah tidak usah minum lagi? Tetap sehat, tidak letih, tidak ngantuk lagi, atau harus minum terus tanpa henti? Wah, ini pertanyaannya gimana jawabnya ya? Contoh begini. Tetap sehat? Ya, tetap sehat. Ya, kalau Bapak Ibu pola makannya sudah eh, menjadi baik dan seterusnya, pola hidupnya menjadi baik dan seterusnya, 6 langkah tadi sudah nanti dilakukan, ya nggak perlu minum lagi juga nggak apa-apa. Ya, makannya bervariasi dan seterusnya, ya nggak perlu minum lagi juga nggak apa-apa. Tetapi kalau pola makannya masih tetap jelek, kalau pola hidupnya jelek dan seterusnya, ya kita nggak bisa mengharapkan eh, harap apa pernyataan ini ya tetap sehat, tidak letih dan seterusnya. Itu berhubungan dengan pola-pola dan sesuai dengan 6 langkah tadi. Minum Promix sebelum tidur membuat tengah malam terbangun ingin pipis. Bagaimana menyiasatinya? Konsisten minum aja, nanti itu akan hilang karena itu lagi metabolismenya lagi diurus. Metabolisme sedang diurus ya. HC ringan lah kita sebutnya ya. Pak, kalau ada gastritis kronis lalu minum Promix, apakah emaknya jadi kambuh? Tidak. Walaupun Promix asam, dia tidak akan jadi kambuh. Jadi kalau sugestinya merasa, aduh asam ditambah asam bisa kambuh, itu biasanya sugesti. Yang perlu kita lakukan adalah kita hangatkan dulu Promixnya, minum dikit-dikit. Lo Promix boleh dipanasin? Boleh. Nggak mati? Nggak. Ya. Promixnya saya berhentiin dulu. Pertanyaannya gimana biar mahnya nggak kambuh, jadi tetap minum Promixnya. Lah, ibu, oh ini yang tadi puasa kayaknya ya. Lah, itu tujuan puasa untuk apa? Puasanya. Kalau memang tujuan puasa eh, itu bisa disesuaikan ya. Mahnya kambuh, jadi tetap minum Promixnya. Cuma kan diencerin. Kalau diencerin dan Bapak Ibu Ibu Diana panasin aja, pelan-pelan minumnya. Nggak harus kalau minum langsung habis, pelan-pelan bertahap aja. Itu bisa membantu. Jangan langsung sekali minum ya. Pak, oatmeal bubur Havermont termasuk karbo atau bukan? Oatmeal oatmeal bubur Havermont. Itu adalah gandum. Dia karbo cuma nggak besar kalorinya ya. Kita sebutnya itu dia mengandung ya, tetapi kalorinya tidak besar dan itu bagus nggak apa-apa eh, oatmeal karena itu dari gandum. Bukan maksudnya gini, itu bukan tepung gandum gitu ya, tetapi dia gandum yang utuh gitu. Jadi itu tidak sama dengan tepung. Oke, oh ini pesannya, oke saya baca dulu. Detox T30 minum Promik pagi hari setelah sikat gigi itu setelah makan atau sebelum makan sikat giginya. Terserah ya kalau misalnya em, sebentar setelah makan atau sebelum makan sikat giginya. Kenapa harus sikat gigi? Oh, oke. Jadi biasanya ada orang yang habis makan baru sikat gigi. Ada orang yang sikat gigi dulu baru makan. Maksudnya setelah sikat gigi kegiatan-kegiatan baru dia makan lalu kegiatan yang lain nggak sikat gigi lagi. Nah, kenapa habis sikat gigi? Karena pada saat malam kita tidur banyak sekali mikrob-mikrob yang ada di mulut kita. Ya, kita perlu sikat gigi dulu biar sebagiannya diberesin dulu, lalu kita masukin mikrob yang bagus. Ya, kalau bisa ya sebelum makan ya. Jadi sebelum makan kita setelah sikat gigi kita minum Promik dulu, lalu baru makan. Pak, gimana caranya supaya jus pro tidak terlalu asam? Sebab kurang suka. Apakah difermentasi lebih dari 3 hari makin asam atau bisa hambar? Kalau tidak, kalau terlalu tidak terlalu asam sebab kurang suka. Gimana caranya supaya tidak terlalu asam? Tambahkan kolang-kaling pada saat buat jus pro, ya. Lalu pada saat minum bisa diencerkan atau bisa dihangatkan. Kemudian minumnya dikit-dikit. Eh, ada suara? Kemudian tidak terlalu asam. Ya, kolang-kaling itu bisa membantu mengurangi rasa asam. Pak, saya penderita GERD, asma, dan hipertensi. Bagaimana dosis Promik yang sebaiknya saya minum?
Alia Alia Pradono. Silakan ikut program T30 ya. Nanti setelah ikut program T30, tubuh sudah bisa lebih menyesuaikan diri, transformasi yang terjadi, nanti boleh minum jus Pro. Pak, saya sudah ikut T30 sudah hari ke-15 dan kemarin siang saya lupa bawa Promik tapi bawa jus Pro. Jadi saya terpaksa minum jus Pro. Itu gimana, Pak? Itu harus ulang, Bu, ya, Bu Veronica. Nah, Bapak Ibu, 30 hari ini kita tidak boleh bolong atau tidak boleh ada yang skip. Kalau ada yang skip, kita perlu ulang lagi dari nol, dari hari satu. Kenapa? Karena kita mau membuat ritme di tubuh kita. Sehingga ritme di tubuh kitanya benar-benar bisa adaptasi seperti yang di awal saya jelaskan. Oke, anak cowok saya sudah umur 30 tahun dan saat ini kena gangguan hormon atau pankreas yang tidak bagus sehingga problemnya obesitas, nggak bisa kurus. Padahal makan cuma sedikit sampai suntik hormon testosteron. Apakah bisa sembuh dengan minum Promik ini dan untuk jerawat apa bisa juga sembuh? Ini akan membantu Ibu. Pastikan anak Ibu paham dulu kalau ikut T30 ini itu bisa membantu dia dan dia punya keyakinan. Kalau dia setengah-setengah ya mendingan nggak usah gitu ya. Nanti kecewa. Ya kalau mau kita tuntaskan eh, ini bisa membantu. Untuk jerawat itu juga pasti bisa membantu. Sekalian ditotol-totol di kulitnya juga bisa. Untuk mengenai masa sembuh itu relatif ya. Tetapi ini akan membantu akan terlihat signifikansinya. Nah, kalau udah kena gangguan hormon, namanya gangguan hormon. Hormon itu adalah senyawa kimia yang kita hasilkan untuk mengontrol. Kalau sudah kena gangguan, itu memang perlu benar-benar diterapi dengan baik. Dan kembali lagi pantangannya ibu lakukan, ya. Minta anaknya untuk lakukan pantangannya. Kalau pantangannya nggak dilakukan, agak repot. Oke? Selain kolang-kaling apa, Pak? Sebab susah dapatnya. Nah, coba ditanya-tanya dulu ya. Selain kolang-kaling ya, justru itu kalau kita sering minum, lama-lama kita udah nggak merasa itu asamnya susah. Ya, dari teman-teman kita yang awalnya memang sulit untuk minum jus pro ataupun promik karena rasanya agak asam, tapi setelah dia memiliki niat, oh demi X, demi Y, demi Z, masing-masing punya alasan tersendiri. Setelah dia rutin, akhirnya dia merasa ya nggak asam-asam lagi tuh. Jadi dia melihat orang lain yang minum agak asam, dia jadinya mengingat memori lalu, iya aku juga dulu begitu ya. Tapi sekarang dia sudah tidak lagi merasa asam. Kalau susah dapatnya gimana? Ini tergantung. Contohnya adalah tergantung motifnya apa ya minum jus pro. Ada orang yang cuma minumnya cuma happy-happy aja, suka-suka aja. Maka dia bisa tambahkan namanya Kiamboy. Cuma ya kurang sehat dikit lah ya. Tetapi itu rasanya jadinya bisa diterima. Pak Januar tadi kasih masukan bisa kasih buah lontar. Oke. Maaf boleh diulang dosis Promik T30-nya? Iya, dosis Promik T30. Itu ada di sini. 3 sendok makan atau 30 mililiter ya. Varian apa saja boleh dan satu varian continue variannya itu terus. Jadi kalau misalnya varian nanas ya dari hari 1 sampai hari 30 varian nanas. Kalau varian buah naga dari hari 1 sampai hari 30 buah naga dan seterusnya. Ya jambu kristal juga sama. Oke, saya lanjutkan. Ini sayur mentah ya. Jadi kalau tadi disampaikan adalah perbanyak makan buah, perbanyak makan sayur mentah. Jadi sayur mentah itu apa saja? Nah, sayur mentah itu bisa wortel, lobak, paprika, timun, tomat. Pastikan cuci bersih ya. Mau di misalnya misalnya wortelnya dikupas lalu cuci bersih, lalu kita bisa makan. Lobak kupas cuci bersih ya. Kalau tomat kan jarang ada yang kulitin ya, jarang ada yang kupas ya. Biasanya cuci bersih langsung dikonsumsi. Selada hijau, kale, kubis ungu, romen, brokoli, seledri, beet, itu adalah makanan-makanan yang bisa dimakan mentah. Jadi kalau ibu bapak makan makanan yang mentah ini, lalu minum jus pro, itu hasilnya baik sekali. Oke. Minum air dulu Bu yang batuk ya, supaya melegakan. Oke, minum air putih ingat ya. Nah, di jurnal juga sudah dituliskan apakah hari ini kita merasa haus atau tidak. Bapak Ibu
Pada saat kita merasa haus, itu tandanya kita sudah dehidrasi. Minumlah sebelum haus. Uh, Begitu ya? Iya, jadi kalau kita sudah merasa haus, berarti tubuh kita benar-benar sudah minta, tolong minta air, minta air. Pada saat kita belum haus, minumlah. Ya, jadi ritme tubuh kita tuh bagus. Jadi sebelum haus sudah ada air. Pada saat sel kita kekurangan air, dia akan mencari cara agar dia bisa beraktivitas. Tapi pada saat dia sudah mendapatkan kecukupan air, maka proses metabolisme itu lebih mudah, lebih ringan. Jadi kalau dia sudah kekurangan air, maka dia perlu energi lagi memaksakan diri untuk beraktivitas. Itu menambah beban. Ya, jangan buat sel kita menambah beban, minumlah terus, jangan sampai kita dehidrasi. Ya, sebelum kekurangan air kita sudah minum. Oke, ada kutipan you are what you digest. Artinya kita adalah apa yang kita cerna, Bapak Ibu. Orang-orang sering melihat kamu adalah yang kamu pikir, kamu adalah apa yang kamu makan. Tetapi tidak cukup dengan makan, karena makanan bisa apa saja, kalau nggak dicerna, ya nggak jadi apa-apa. Kita adalah apa yang kita cerna. Contoh, Bapak Ibu mendengarkan keluhan dari teman. Oh, si A gini-gini gitu-gitu. Kalau kita hanya mendengar saja, kita makan, maka kita bisa memiliki asumsi yang berbeda. Tetapi kalau kita mendengar, lalu kita cerna, mungkin nggak ya? Apakah saya perlu cross check nggak ya? Apakah ini bisa terjadi nggak ya? Apakah orangnya memang begitu nggak ya? Kita cerna itu, sehingga kita akan menjadi lebih bijaksana. Tidak hanya makan omongan orang, tapi kita bisa digest, kita cerna, maka akan lebih baik. Sama halnya dengan tubuh kita. Kemampuan cerna yang rendah, apapun yang dimakan, mau superfood sekalipun itu hanya terbuang. Jadi energi kita jangan dihabis. Energi kita benar-benar fokus untuk bisa mencerna dengan baik, maka kita perlu makan yang kita jaga. Kita tahu apa yang kita makan. Oke, ini ada beberapa testimoninya. Saya punya usaha di luar kota, sering bolak-balik keluar kota untuk urus usaha. Dulu kalau pulang dari luar kota, saya butuh waktu untuk istirahat, menghilangkan rasa capek. Nggak bisa langsung beraktivitas lainnya. Lalu saya kenal Promik karena ikut Zoom dari Pak Jarot. Coba minum Promik. Dan efek di tubuh saya jadi lebih fit waktu beraktivitas dan kalau pulang dari luar kota, badan masih siap untuk lanjut aktivitas lainnya. Gua selama di China minum Promik, pulang sehat walafiat. Padahal hari-hari terakhir tuh capek banget kurang tidur. Ya, si X pulang-pulang langsung flu berat, temennya gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ini bisa meningkatkan energi kita. Kenapa? Karena dapat prajuritnya banyak. Oke. Bulan kemarin menstruasi saya terhambat, keluarnya sedikit banget. Alhamdulillah pas abis minum jus pro jadinya lancar. Bulan ini juga sama, keluarnya sedikit-sedikit jadi mau ikhtiar pakai jus pro lagi biar lancar. Nah, proses keluarnya menstruasi itu berhubungan dengan metabolisme tubuh. Pada saat metabolisme rendah, sulit, maka mengefek kepada menstruasi. Jadi kita memperbaiki metabolisme dengan minum Promik. Teman saya tidak haid 2 bulan lebih. Setelah 3 hari minum Promik yang hanya 2 sendok makan per hari, haidnya datang. Bapak Ibu, Promik itu ya hanya minum 2 sendok makan per hari. Kita program T30 ini kita minumnya adalah 9 sendok makan per hari ya. 3 kali sekali minum, 9 kali sehari. Itu efeknya akan lebih booster. Oke, ini dulu BAB kurang lancar, sakit lambung cukup parah dan juga ada usus, sakit usus ya. Sakit lambung cukup parah dan usus. Semenjak minum air Pro Juice ini, Pro Juice atau Juice Pro ya dibalik. Lancar BAB dan satu lagi tadi udah mau berhenti mens. 3 bulan saya nggak mens lagi. Periksa ke dokter katanya mau berhenti mens. Tapi saya rutin minum air Pro Juice, mensnya datang lagi dan lancar. Malah keluar mens yang hitam. Jadi luar biasa sekali. Anak autis saya juga saya kasih. Puji syukur anak jadi tenang dan mulai teratur tidurnya. Dulu bisa tidur jam 3 subuh. Sekarang jam 10 malam udah tidur sampai pagi. Nah, ibu bapak, gejala autisme ini itu juga berhubungan dengan saraf. Sistem sarafnya itu juga dibantu oleh Promik. Jadi Promik bisa menyasar ke sistem-sistem yang mana saja. Dan inilah luar biasanya ciptaan Tuhan. Kami beberapa hari sedang mencoba minum 1 gelas satu putih plus 2 sendok makan jus pro. Airnya lebih dingin dan segar tanpa masuk kulkas dan masih kami rasakan terus badan lebih segar.
Oke. Ya, ini banyak sekali testimoninya saya lewatin dulu. Oke, tidur yang lelap dan berkualitas. Kualitas tidur yang baik membuat kebanyakan wanita dapat berfungsi dengan baik, menyeimbangkan hormon ya maksudnya. Jadi kadang-kadang kalau wanita itu udah capek, kurang tidur, ya suaminya minta ini, minta itu, anaknya minta ini, minta itu. Jadi makin lama aktivitasnya tuh banyak banget sehingga dia kurang tidur. Pagi-pagi harus bangun harus ini dan itu lagi. Nah, dengan kualitas tidur yang baik, maka wanita pun bisa hidupnya menjadi lebih sehat. Pria juga sama. Ya, pria juga kalau kualitas tidurnya baik, maka hidupnya juga bisa menjadi lebih sehat. Manfaat kualitas tidur itu banyak sekali ya, kita akan lewatkan. Dan berat badan kita juga berhubungan dengan waktu tidur. Bapak Ibu, kita tahu saat ini bahwa tidur 8 jam mampu membakar 408 kalori. Tidak hanya kita olahraga, senam, jogging, lari, sana lari sini, itu membakar kalori kita. Tidur pun juga membakar kalori. Jadi kita perlu memiliki waktu yang cukup untuk tidur, ya. Tidurlah dengan nyenyak, lalu jangan di tempat yang terlalu panas. Kita perlu di tempat yang agak sejuk, ya. Jangan banyak makan sebelum tidur, tidur dengan keadaan gelap dan elektroniknya di stop dulu. Oke, ini Bu Anik, saya sejak minum Promik badan lebih fit, hampir nggak pernah migrain, tidak cepat capek juga, tidur juga lebih nyenyak. Soalnya dulu saya agak susah tidur. Kalau perut lagi kemung-kemung, minum Promik langsung hilang. Ya, saya minum langsung sedikit campur air. Ya, ini sama seperti mirip dengan T30 ya, minum Promik langsung campur dengan air. Oke, ini saya dan suami saya sudah minum probiotik 2 hari, pagi dan malam. 2 hari ini tidur kami rasanya enak sekali. Tidurnya itu benar-benar yang deep. Dan bangun pagi badan terasa enak, nggak pegal-pegal seperti biasanya. Ibu bapak, kualitas tidur itu berhubungan juga dengan saraf kita. Jadi pada saat kita tegang, susah tidur. Pada saat kita lebih rileks, kita akan lebih mudah tidur. Ya, yang dulunya kita tegangnya bertahun-tahun, akhirnya minum Promik, prajuritnya datang, langsung sistem sarafnya juga di, di didatangi, sehingga sarafnya bisa lebih rileks. Ya. Saya minum sebulan dengan dosis 100 ml bisa turunkan berat badan 2-3 kilo dan gula darah juga ikut turun. Habis minum air probiotik ini, tubuh agak-agak terasa hangat dari dalam. Kayaknya kayak kita lagi minum arak gitu. Semalam suami minum juga. Tidurnya lelap, biasa agak susah tidur. Ya, mudah-mudahan bisa terus bermanfaat. Oke, ini saya juga terus tidurnya lelap ya. Biasanya saya tidur jam 10 bangun 3 kali. Sekarang sampai pagi saya baru bangun. Jadi nggak bangun-bangun lagi di malam hari. Nah, saya tidur nyenyak setelah konsumsi Promik. Padahal saya punya insomnia parah 20 tahun sejak melahirkan anak kedua. Semalam anak kedua saya tersebut mulai mengalami hal yang sama. Jadi saya minta dia minum dan hasilnya positif tidur nyenyak. Jadi Bapak Ibu yang agak insomnia ya, coba rilekskan diri dengan minum Promik langsung ya. Oke, saya baca dulu ini ada obrolannya. Ini oke, nggak pernah lihat buat lontar. Terima kasih infonya. Kalau malam mau tidur, saya minum obat kolesterol. Bagaimana caranya untuk minum Promik untuk ketiga kalinya? Ya nggak apa-apa, campur aja. Nggak tabrakan dengan obat kolesterol ya. Bagaimana pasien hepatitis mengkonsumsi Promik? Adakah penyembuhan dari kasus batu ginjal atau empedu? Mohon pencerahannya. Pohon nangka Bu Ivan berbuah banyak. Ya, hepatitis itu kan masalah di liver. Kemudian batu ginjal berhubungannya ini batu ginjal atau empedu. Ya, batu ginjal atau batu empedu ya. Itu dua hal yang berbeda. Ikuti program T30 ya. Lalu nanti bisa lanjutkan dengan JIS Pro atau nanti lanjut dengan Promik. Gak apa-apa. Jadi di awal bisa ikuti panduan T30 dan pantangannya. Dua-duanya sama. Ya, mau kasus batu ginjal, batu empedu, Promik, ikuti dulu yang T30. Ini adalah kita sebutnya sebagai starter transformasi gitu ya. Nanti setelah itu bisa dengan JIS Pro ataupun Promik. Promik bisa buat asam urat tidak? Bisa membantu untuk menghancurkan asam urat ya. Mertuanya Bu Ivan tuh dulu asam uratnya banyak tuh, sekarang sudah hilang ya. Minum Promik terus.
Pak, bolehkah minum Promik barengan dengan obat dokter maupun suplemen? Boleh. Pak, saya sudah pakai irisan jahe dengan Promik. Saya buat jahenya seperti buat wedang jahe. Jadi buat sekalian banyak. Biasa saya buat untuk pagi dan malam bisa sampai untuk 2 hari air wedang jahe. Dan saya simpan di kulkas. Jadi tinggal saya ambil air jahe yang saya angetin cuma 150 mili. Tambah Promik sesuai takaran semua. Jangan Bu, ya. Eh, Jahenya itu Ibu boleh iris-iris banyak-banyak ya. Taruh di kulkas. Nanti setiap mau minum, ibu baru seduh pakai air panas ya. Jangan taruh kulkas, keluarin di ditam- dipanasin. Eh, nggak gitu sistemnya ya. Ibu tinggal ubah aja ya. Tetap bisa lanjutkan tapi ubah caranya. Saya sudah pesan dan sudah Ibu Penny kemarin lusa tapi belum saya terima. Apakah masih bisa jadi kado bonusnya? Lah, beda program Bu ya. Jadi urusan sama Bu Penny sama Bu Penny, urusan program hari ini, promonya hari ini ya, tidak sama. Tolong segera di-share link pembeliannya. Iya, sebentar lagi akan di-share. Mau naik berat badan, Juspro atau Promik? Dua-duanya boleh, tapi harus eh, latihan beban. Begitu ya, Pak Steven. Oke, langkah ketiga kurangi stres dan peradangan atau inflamasi. Oh, ini agak panjang. Saya akan singkat-singkat saja. Bapak Ibu, stres itu adalah saraf yang tegang. Sederhananya begitu ya. Jadi kalau kita lagi stres berarti saraf kita sedang menegang. Kemudian inflamasi itu adalah peradangan. Inflamasi sama dengan peradangan. Jadi apapun yang kita makan kalau bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan kimia sintetis yang masuk ke dalam tubuh kita akan terjadi peradangan. Kalau kita kena panas, air panas atau minyak panas ke kulit kita langsung mulai memerah itu namanya peradangan, inflamasi. Di dalam pembuluh darah kita kalau terlalu banyak eh, kolesterol atau eh, terlalu banyak penyumbatan, maka nanti akan ada peradangan dalam skala mikro, ya. Jadi semua hal yang berhubungan dengan inflamasi itu perlu kita hindari sebisanya, ya. Nah, ketidakseimbangan hormon, hormon kortisol, estrogen, progesteron, tiroid, insulin, macam-macam ya, itu juga akan meningkatkan peradangan. Oke. Nah, salah satunya ini adalah kortisol. Kortisol ini adalah sebuah hormon, hormon yang namanya hormon kortisol. Ya, dia punya fungsinya itu untuk metabolisme tubuh. Nah, kalau tubuh kita terus-menerus terjadi inflamasi, maka sistem imun kita akan terus-terus aktif. Ya. Jadi kerja terus-menerus. Lama-lama energinya habis. Kalau energinya sudah habis, ya istilahnya itu kalau orang udah capek kerja seharian, nggak tidur-tidur ya, matanya sudah mata panda, udah susah fokus, tiba-tiba ada teman datang, salah lihat itu dianggap musuh dihajar lagi temennya. Itu yang kita mulai sebutnya autoimun. Makanya kenapa autoimun itu sangat-sangat dianjurkan untuk makan yang organik. Sehingga asupan kimia sintetis itu nggak ada. Karena kalau asupan kimia sintetis masuk, kerja imun sistem itu lebih kuat lagi. Jadi itu akan lebih melemahkan tubuh. Jangan kita sampai tunggu kita kena autoimun, baru kita mau makan yang organik. Jadi kalau di sana organik, Pak, di sini organik harganya agak mahal. Iya, saya akui benar. Karena apa? Karena pasarnya belum cukup. Kalau makin banyak orang yang makan, maka harganya lebih murah. Kok bisa begitu? Ya betul. Jadi semakin tinggi permintaannya, maka produksinya itu bisa lebih banyak sehingga costnya akan lebih murah. Contoh, kita bisa melihat di masyarakat ya minuman-minuman kemasan itu murah-murah itu. Ya semakin banyak yang konsumsi semakin murah. Tapi kalau semakin sedikit yang konsumsi, maka costnya tuh lebih tinggi. Ya. Jadi kalau teman saya bilang yang makan organik begini. Saya senang beli sama kebun budi. Jadi kami mengelola kebun. Kebun ini kami buat dengan Promik dan BioWash. Sehingga kita nggak beli pupuk kimia, kita membuat pupuk sendiri, media tanam sendiri dengan media sampah-sampah organik dan juga Promik. Lalu kami membuat banyak sekali tanaman-tanaman, sayur, buah, bunga, dan sebagainya. Dan ini adalah organik. Beliau bilang, saya senang belinya di kebun budi, karena kebun budi itu organik.
harga kebun budi itu relatif lebih murah daripada organik di luaran. Ya, lebih mahal sedikit dibandingkan yang pestisida, tetapi lebih murah daripada organik di luaran. Dan dia sampaikan, organik harganya itu tetap lebih murah daripada saya bayar rumah sakit. Oh, gitu ya. Saya aja nggak kepikiran, tapi dia mengatakan hal seperti ini. Kalau kita masuk rumah sakit, itu bisa berjuta-juta. Lalu misalnya duit juta-juta itu kamu belikan dengan sayuran organik, itu masih lebih. Nggak semahal itu. Apalagi kalau kita udah penyakitnya mulai kronis. Ya, sampai ke autoimun mau sembuhinnya makan berapa banyak obat. Dan itu kembali lagi sintetis lagi. Jadi disarankan kita beralih ke organik. Ya, kalaupun susah organik, Bapak Ibu cucilah semua sayur-sayur tersebut, buah-buahan tersebut dengan jus pro. Ya, satu sendok makan jus pro dengan satu baskom, biarkan selama 10-15 menit. 5-10 menit juga boleh lah. Nanti kalau sudah tinggal diusap-usap, tinggal dimakan. Jadi ada Ibu Like juga yang sempat eh, kena kanker. Dia juga nggak diusahakan agar makan organik ya, tapi ya agak sulit ya cari-carinya ya. Harganya juga agak mahal. Jadi sayur-sayur yang biasa itu ya dia rendam-rendam gitu bisa dia makan. Ya itu bisa membantu tubuhnya supaya kankernya tidak berkembang lebih banyak. Oke, mengenai inflamasi ya atau peradangan ini kita perlu jaga. Dan menurut banyak studi, probiotik juga mampu membantu menurunkan kadar stres. Makanya eh, kita juga bisa rileks tidurnya. Nah, ada usaha-usaha lebih untuk mengatasi hal ini. Usaha-usaha lebihnya apa? Kita perlu berhubungan dengan tubuh bagian emosi. Ya, tubuh kita tuh tidak hanya terdiri dari tubuh fisik, tetapi juga ada namanya tubuh astral atau tubuh mengenai emosi ya. Jadi emosi-emosi kita terpengaruh. Jadi kalau kita bisa memaafkan orang lain, kita bisa ikhlas, ya kita nggak mengeluh, selalu berpikir positif, maka stres kita akan menurun. Nah, kita akan bisa lebih damai. Ya, Bapak Ibu, hidup kita bisa renungkan lebih baik damai daripada berantem-berantem ya. Marah-marah, lebih baik kita hidupnya damai. Makanya salah satu pertanyaan di jurnal itu adalah, bagaimana perasaan Anda hari ini? Kalau kita terusnya nggak bagus, biasa, marah, kita bisa, oh ternyata aku hari ini perasaanku marah nih, hari ini perasaanku nggak bagus nih. Malam itu niatkan, setelah isi jurnal, besok saya perlu menjaga emosi saya lebih baik. Karena 6 langkah itu juga salah satunya adalah emosi. Oke? Mengonsumsi obat-obat penenang itu hanya akan memperburuk keadaan. Ya. Kalau benar-benar depresi, sesuai psikiater bilang minum. Tapi kalau enggak, mendingan jangan dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Itu tidak baik. Oke, ini testimoninya saya skip dulu. Cukup banyak. Nanti boleh dibaca-baca. Ya, saya kasih lihat sedikit. Nanti yang mau lihat di mana? Di YouTube misalnya nanti tinggal di pause gitu ya, bisa dibaca. Oke, makan makanan yang tepat untuk jiwa dan raga. Pada saat Bapak Ibu makan, apakah Bapak Ibu makannya itu sambil buru-buru, sambil lihat handphone, sambil lihat TikTok atau Instagram, sambil lihat YouTube, Facebook, atau makan ya kita relax. Itu adalah me time, waktu untuk diri kita sendiri. Kapan sih kita punya waktu untuk diri kita sendiri dan Yang Maha Kuasa selain berdoa ya? Pada saat kita makan, kita juga bisa sambil mensyukuri makanan yang tersaji di hadapan kita. Berkomunikasi lagi dengan Yang Maha Kuasa. Ya, waktu cuma 5 menit, 7 menit kita makan, itu kita juga bisa connect dengan Yang Maha Kuasa. Itu juga merupakan me time yang baik. Jadi, jangan terburu-buru, karena tubuh kita biasakan juga melambat. Ya. Manusia zaman sekarang selalu kerjanya cepat-cepat-cepat, tapi jarang memiliki waktu untuk melambat. Ya, eh, ekonomi aja yang nggak boleh lambat ya, tetapi kehidupan manusia juga boleh satu momen perlu ada yang lambat. Makanlah dengan lambat ya. Jadi dengan makan yang lambat itu bisa membantu pencernaan dan perasaan kita. Feel-nya kita perlu dapat ya. Feel ini penting. Jam makan yang teratur ada ritmenya, yang selisihnya jangan sampai lewat dari 3 jam dari yang kemarin. Ya mau lebih atau mau kurang jangan terlalu jauh. Jangan sampai lebih dari 3 jam atau kurang dari 3 jam dibandingkan waktu kemarin. Jadi ritmenya tetap bisa dapat. Rencanakan menu makan kita, apa yang akan dimakan, ya. Buat jarak antara makan selanjutnya dan camilan-camilan.
Minum promik, kapan waktu minumnya, minum air, kapan waktu minumnya. Kita coba ritmenya kita atur. Ya, sadar terhadap makanan yang cocok dan yang tidak cocok. Itu akan membuat sebuah pola kehidupan kita. Namanya, sekali lagi, sadar. Kalau Bapak Ibu sadar, maka Bapak Ibu matanya tuh berbinar dan mengerti apa yang dimasukin dan tidak terburu-buru. Kalau orang terburu-buru, oh habis ini aku harus melakukan ini, habis itu aku harus melakukan itu, habis ini aku harus melakukan yang lain. Jadi semuanya terburu-buru. Jadi pas mau makan juga akhirnya terburu-buru. Makan itulah salah satu momen bahwa tubuh ini perlu dijaga. Nikmatilah makanan kita, ya. Oke, ini terlalu banyak info diet itu tidak begitu membantu ya. Bapak Ibu, fokus utamanya adalah variasi makanan. Kemudian makanlah sesuai fisiologi tubuh kita. Kalau fisiologi tubuh kita ini adalah herbivore, maka kita makan makanan herbivore. Kalau fisiologi tubuh kita karnivore atau omnivore, maka kita makanlah makanan tersebut. Jadi kita bisa mengikuti struktur dari fisiologi tubuh kita masing-masing. Sehingga kita tahu makanan yang cocok dan yang tidak cocok. Nah, ciri-ciri begitu kita memiliki makanan yang baik, begitu kita memiliki pola makan yang ritmenya teratur, ya yang kita asupnya jelas, maka kulitnya bersih bersinar, matanya berbinar, rambutnya sehat, ya berat badannya bagus, staminanya bagus, pencernanya oke, tidurnya nyenyak. Ini adalah ciri-cirinya. Testimoni, ini saya skip dulu, ini panjang ceritanya, tapi testimoni sebenarnya bagus ya. Oke, contohnya inilah. Aku coba baby aku minum murni nih, Jus Pro. Mau pula, sedikit-sedikit saya kasih, usia babynya 10 bulan. Bubur juga saya kasih probiotik. Semua masakanku untuk baby aku kasih probiotik ya, kasih promik. Jadi kayak jadi rutinitas ya. Plus saya merasa agak turun berat badan. Hanya saja tidak timbang, perut aja yang agak longgar. Oke? Ya ini tidurnya lelap. Kemarin sempat timbang berat badan turun 5 kilo ya. Minum probiotik hampir seminggu. Ya ditambah dengan diet beberapa bulan lalu. Tapi ya nggak begitu ekstrim ya. Ala kadarnya aja. Tapi nggak sampai kelaparan. Oke. Perawatan kulit wajah dan tubuh yang alami. Oke, ini link pesanan sebentar lagi ya. Ini sebentar lagi kita akan, saya akan bahas di agak akhir. Dari mana kita tahu fisiologi tubuh kita, Pak? Oke, fisiologi itu berhubungan dengan struktur tubuh kita. Contoh misalnya, gigi kita ini kan datar, dan beberapa orang sebutnya ada gigi taring. Nah, fungsi gigi taring itulah merobek. Contoh misalnya, kalau kita gigi taringnya bisa merobek, mengunyah-unyah merobek makanan. Jadi kalau kita ngelihat ada ayam nih, jalan-jalan, kita ambil, kita pegang, kita robek pakai gigi kita bisa nggak? Mungkin bisa, tapi mungkin kita jijik gitu ya. Kok segitunya gitu ya. Lalu kita bisa melihat ada eh, kijang lah ya, atau kita lihat ada badak lah kalau perlu, atau kalau perlu em, ikan lah ya, bebas. Nah, ikan itu kan punya sisiknya, jadi kita coba gigit langsung, ya nggak usah dimasak, ambil ikan terus kita gigit. Gigi kita bisa nggak? Nggak bisa. Kalau namanya taring, itu misalnya kalau kita tahu harimau atau singa. Taringnya itu benar-benar kelihatan gitu. Agak panjang, panjangnya benar-benar panjang ya. Gigi kita kan agak rata. Tapi kalau singa, harimau, karnivora itu giginya tuh taringnya tuh benar-benar taringnya panjang. Itu benar-benar untuk merobek. Jadi nggak usah dimasak, itu bisa langsung robek. Itu namanya sesuai struktur. Jadi makanan itu sesuai struktur. Usus kita ini panjangnya itu bisa sampai 10 kali tinggi kita. Sama seperti herbivora, ususnya juga kurang lebih sama panjangnya, 10 kali tinggi mereka. Kalau karnivora, ususnya tuh nggak sampai 10 kali, paling cuma 6 kali. Jadi lebih pendek. Kalau usus mereka lebih pendek, mereka makannya karnivora. Jadi makanan yang cepat busuk, cepat keluar. Tapi karena kita adalah ususnya panjang seperti herbivora, kita makan makanan yang busuk, lama keluarnya. Akhirnya membusuk di usus. Kalau sudah membusuk, ujungnya akan terjadi risiko kanker. Ya, risiko makanannya tidak tercerna dengan baik dan seterusnya. Mikroba-mikroba dagingnya jadinya banyak dan seterusnya. Jadi nggak cocok karena sudah diukur bahwa fisiologi usus kita mirip dengan herbivora.
Gigi kita mirip juga dengan herbivora. Jadi pada dasarnya kita ini herbivora, tidak makan, apalagi ya, ya mau dibilang manusia ini omnivora ya, makan daging bisa, makan tumbuhan juga bisa. Tetapi ya sesuai fisiologi tubuh kita, kita sebenarnya adalah herbivora. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut di YouTube, di Google. Kita bisa pelajari eh, jangan hanya dari satu sumber, tapi dari beberapa sumber. Oke, kita lanjut skin body care. Nah, kulit yang apa yang kita oles ke tubuh kita, apakah itu sabun mandi, apakah itu lotion, apakah itu sabun muka, perona pipi, bedak, dan seterusnya, yang kita oleskan langsung ke tubuh kita, Bapak Ibu perlu untuk benar-benar tahu komposisinya apa. Sebisa mungkin carilah yang alami. Ya, kalau Bapak Ibu lihat komposisinya nggak ngerti, tanya atau cari di Google. Kalau malas nyari dan bahasanya itu bahasa asing gitu ya, bahasa kimia, mendingan nggak usah pakai. Ya, ikutilah yang zaman dulu gitu ya. Lulurnya pakai apa? Pakai bengkuang diparut, campur ini, campur itu, langsung dioles pakai mandi kembang. Itu alami, nggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar mau yang lebih instan, tolonglah dibaca dulu. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kesehatan tubuh kita. Mikrob ada di atas tubuh kita dan juga di dalam tubuh kita. Pada saat di atas tubuh kita, kita kasih lotion, kita kasih bedak ini dan itu yang kurang alami, ya itu akan mengefek pada tubuh kita dari luar. Oke, banyak produk-produk kimia yang juga agak berbahaya. Jadi jangan terlalu terkesima dengan iklan, tetapi benar-benar dibaca baik-baik komposisinya. Karena komposisi tersebut sudah melalui hukum dari Badan POM. Badan POM mensyaratkan harus tertulis komposisinya. Kalau tertulisnya seperti ini, ya kita pakai ya sudah. Tapi kalau ternyata dia memalsukan, itu lain cerita. Itu urusan dia nanti sama BPOM. Tapi sepanjang BPOM sudah menegaskan harus tertera sesuai dengan komposisi, ya harusnya sih sesuai label itu sudah benar. Jadi kita cari yang alami, itu demi kulit kita sendiri, tubuh kita sendiri. Oke, ini gangguan juga ada EDC. Saya skip aja, nanti bisa dibaca-baca. Ini testimoni ya. Ini lihat kulit jerawat, setiap hari pasti ada jerawat baru. Jerawatnya kecil-kecil, tapi banyak. Ya, sering beli ini, beli itu, tapi masih jerawatan. Sekarang minum Promik terus, minum Promik, lalu sering semprot ke muka, jarang banget jerawatan, paling pas datang bulan aja. Lama-lama kulitnya nggak jerawatan lagi. Ya, dan salah satu masa jerawat juga di pencernaan di usus kita. Jadi kalau kita minum Promik, ususnya dimenerin, maka ngefek ke kulit jerawat kita. Oke, ini juga bagus ya. Oke, ini saya percaya sekali karena saya sudah memberikan hasilnya flek hitam di wajah saya. Alhamdulillah juga menipis asal rutin tiap hari maskeran ampas jus Pro, Bu. Jadi ampasnya kita maskerin ya, biarkan sampai kering. Nanti besok bikin lagi, biarkan sampai kering. Atau bikinnya kalau banyak, sebagian taruh kulkas, maskerin besok atau nanti malam ambil lagi dari kulkas, maskerin lagi. Ya, selain diminum, kita juga maskerin dari luar. Dua-duanya pengaruh. 6. Pikiran yang tenang dan jernih. Pikiran itu bisa membuat kita percaya sesuatu yang nggak ada. Contoh misalnya, orang bilang tuh, oh ada rumah hantu gitu ya. Bukan wahana ya, tapi di situ tuh kayaknya ada rumah hantu. Jadi, oh kita udah langsung mulai takut-takut nih. Begitu kita jalan, tiba-tiba, kok kayak merinding ya. Padahal sih nggak ada apa-apa. Nah, tiba-tiba kalau kita dengar, ada bunyi pintu berderik, kita tiba-tiba langsung takut. Ya padahal itu karena angin. Ya, jadi pikiran kita tuh bisa membuat sel-sel saraf kita itu tegang. Jadi kita hati-hati dengan memikirkan. Ya. Ada namanya efek placebo, ada namanya efek nocebo. Ini tambahan wawasan. Placebo adalah sebuah efek di mana sesuatu yang tidak ada, tapi dikatakan berkhasiat. Contoh misalnya, ini ada sebuah air putih, dan ini adalah yang sebelah kiri saya air putih, sebelah kanan saya ini adalah air putih ditambah dengan
suplemen X yang cair yang tanpa rasa gitu. Jadi kita kasih tahu ke orang-orang, nih sebelah kanan saya ini ada minuman berkhasiat gini-gini gitu-gitu. Kau minumlah, ini pasti meningkatkan energi dan sebagainya dan sebagainya. Begitu diminum, gelek-gelek-gelek, 5 detik kemudian, iya loh, kayaknya aku merasa energi loh. Padahal itu cuma efek placebo. Artinya itu cuma air putih doang. Ngomongnya aja dikasih ini, itu. Padahal kagak ada. Tapi orang yang mendengarkan itu, dia menjadi lebih bersemangat, lebih berenergi. Itu namanya placebo. Nah, efek placebo ini itu akan meningkat, tetapi pada saatnya nanti dia akan turun. Ya, karena itu cuma placebo, itu cuma kekuatan pikiran. Tapi kenyataannya kan nggak ada. Tetapi itu bisa meningkat, tapi nggak bisa maksimal. Meningkat, hampir nanti turun. Karena nggak ada, ya nggak ada apapun yang ditambahkan. Sebaliknya, ada namanya efek nocebo. Efek nocebo itu adalah efek yang tidak ada apa-apa, tetapi itu memperburuk. Ya, contohnya kayak rumah hantu tadi, itu rumahnya ada hantunya gitu. Jadi makin memperburuk kondisi kita, padahal nggak ada. Nah, ada efek-efek nocebo yang diciptakan manusia, itu benar-benar memperburuk keadaan kita. Contoh misalnya, kita tahu bahwa dunia ini adalah, bukan. Contohnya adalah, kita sering mendengar di media bahwa, wah ini ada terjadi perampokan, ini terjadi ada kasus pelecehan seksual di universitas, ini terjadi ini. Kok kita merasa dunia ini kayaknya kok hancur banget gitu loh. Kok kita merasa dunia kita ini nggak baik-baik saja. Tapi Bapak Ibu bayangkan, 8 miliar manusia yang melakukan itu paling cuma segelintir. Mungkin 10 ribu, 20 ribu orang deh. Atau mungkin 100 ribu orang deh. Itu kan nggak sampai 1%, nggak sampai setengah persen. Tetapi itu membuat otak kita merasakan bahwa dunia kita ini udah mau kiamat. Penduduknya tuh jelek semua. Ya, tidak termasuk penduduk yang ada di Zoom ini ya. Penduduk yang di Zoom ini semua baik-baik. Tetapi otak kita tuh udah di dicerna, di dimasukin efek-efek negatif dari media sosial, dari media TV, media mainstream. Bahwa kenapa media mainstream melakukan hal itu? Karena itu berita. Kalau dikasih tahu, oh di Jakarta damai sentosa, di Semarang itu tidak ada kejahatan, semuanya nggak menarik, nggak laku. Ya bukan berarti mereka berbohong ya. Mereka tetap menyampaikan apa adanya, tetapi yang kita terima itu membuat diri kita seakan-akan kita berada di dunia yang kacau. Dunia loh. Padahal cuma tempat itu yang kacau, bukan dunianya. Tapi kita merasa seakan-akan kok di Amerika terjadi ini, kok di Eropa terjadi ini, kok di Jakarta terjadi ini, di Semarang terjadi ini. Kita jadi merasa agak takut. Ini adalah efek nocebo. Ya sebenarnya nggak separah itu, tapi kita merasa itu parah banget. Sehingga orang-orang mulai merasa bahwa, aduh, dunia ini udah mulai kacau. Kayaknya aku hidup nggak ada artinya deh, udah mulai depresi. Akhirnya ke arah sana. Nah, kembali lagi ke tubuh kita, jangan sampai kita mendengar apa yang dikatakan pikiran kita yang negatif. Marilah kita selalu merasakan di pikiran kita tuh sesuatu yang positif. Di jurnal juga ada tertulis begini, apakah Anda merasa bahagia hari ini? Atau Anda merasakan sesuatu yang bisa Anda syukuri atau enggak? Bukan apakah Anda merasakan sesuatu yang membuat Anda menderita atau tidak. Kan beda itu konsepnya. Apa yang bisa Anda syukuri hari ini? Ada nggak yang bisa Anda syukuri? Ada. Ya udah sebutkan dalam hati. Sehingga itu akan membentuk rasa syukur, pikiran kita akan menjadi lebih baik. Ya, secara mental itu akan membantu tubuh kita. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau ada masalah tertentu, mari fokus ke positifkan dulu, positifkan dulu. Sehingga sesuatu yang positif itu akan membuat kita akan menjadi lebih rileks dan bisa berpikir dingin. Oke, kimia yang dihasilkan tubuh kita itu setiap hari, setiap menit, setiap detik, itu menentukan apakah tubuh kita menjadi sehat, bugar, atau malah sakit-sakitan. Kimia ini maksudnya begini, zat kimia itu ada eh, dua tiga macam. Ada namanya kimia sintetis dan kimia alami. Ya, kimia alami orang bilang juga kalau dari tumbuh-tumbuhan namanya fitokimia. Fitokimia. Nah, kimia sintetis ini yang dibuat oleh manusia. Dan ini yang kalau masuk tubuh itu bisa menyebabkan inflamasi. Ada juga kimia dari hewan gitu ya. Zookimia dan seterusnya. Saya lupa zookimia bukan. Nah, kimia-kimia yang dihasilkan tubuh kita, salah satunya juga adalah senyawa kimia yaitu hormon. Itu semua alami. Nah, kalau kita menghasilkan hormon-hormon yang positif, ya
kadarnya bagus, maka kita akan lebih sehat. Tapi kalau semakin eh, negatif, maka kita akan menjadi lebih sakit. Jadi Bapak Ibu, marilah kita terus menghasilkan sinyal-sinyal kimia yang positif. Ya, the mind is a very powerful tool to help heal your body. Ada orang yang kena penyakit kanker, mungkin dari antara Bapak Ibu juga ada. Bapak Ibu juga bisa membayangkan bahwa vonis dari dokter, saya kena kanker, itu memberatkan diri saya secara mental. Nggak ada batu yang ditaruh di pundak kita sehingga kita menjadi berat. Tetapi kita merasa berat karena vonis dari dokter. Itu kan pikiran. Nah, ada salah satu yang sudah eh, kena kanker tiroid, ya misalnya Bu Erna eh, atau Bu Tina, ya, eh, kena miom, kena eh, eh, ya, ya itulah ya, saya lupa. Eh, Kena mioma gitu ya. Tapi mentalnya itu nggak membuat dirinya dia patah arang gitu. Tetap berpikir positif, tetap mau semangat hidupnya tinggi. Ya minum promik dan lain sebagainya, akhirnya juga beres gitu. Tapi ada orang yang minum obat sebanyak apapun, minum promik sebanyak apapun, tapi selalu merasa dirinya tervonis, tidak sembuh-sembuh. Jadi tidak hanya bisa dengan salah satu faktor aspek, tapi secara integral semuanya juga perlu. Oke, kalau pikiran kita terlalu penuh sesak, ya itu juga akan dirasakan dalam hidup kita. Kalau pikiran kita plong, maka hidup kita juga akan plong. Ya, kalau ada yang ikut sesi nafasnya Pak Jarod atau ikut sesi nafas yang lain, silakan. Itu akan membantu untuk mengendalikan diri kita. Mau yoga juga boleh ya. Mau berdoa lebih banyak, bukan lebih banyak ya, lebih sering, itu juga boleh. Sehingga kita lebih mensyukuri dan bisa berpikir positif. Oke, orang-orang di sekitar kita nantinya setelah T30 akan merasa diri kita ini ada yang beda nih. Apakah mungkin kurusan, apakah kita lebih bersemangat, lebih tenang, dan yang lain-lain. Oke, dan kita bisa ingat bahwa ada yang namanya HC, ya. Misalnya perutnya kembung, ya kentut, tiap hari kentut, tiap hari kentut, tiap hari kentut, nggak berhenti-berhenti. Nggak apa-apa, itu sudah mengurusin masalah pencernaan. Ya, ada yang ngantuk-ngantuk terus, ada yang kadang-kadang nggak bisa tidur, ada yang keringatnya bau, itu buang-buang racun semuanya. Jadi nggak perlu khawatir. Eh, ini transformasi itu tidak hanya sekedar melihat tubuh kita tuh makin kurus atau makin gendut ya, bukan gendut sih. Tubuh kita makin kurus atau makin berisi ya. Itu bukan bukan tidak sesempit itu transformasi 30 hari. Transformasi 30 hari itu berhubungan dengan isu-isu kesehatan di tubuh kita. Ya, ada yang kakinya eh, sering ngilu, ada yang asam urat, ada yang masa di kulit, ada ini, ada itu. Itu semua secara integral itu disebut eh, proses dari transformasi 30 hari. Jadi bukan hanya sekedar masalah eh, fisik dari luar, langsing atau berisi. Oke? Nah, ini Bapak Ibu, detox paket 30 hari. Paket detox 30 hari ini, satu hari minumnya 3 sendok makan. Atau 3 tutup botol. Atau 30 mililiter. Promik minum 3 kali sehari. Jadi selama 30 hari kita minum kira-kira 2,7 liter. Ya, kalau botol kemasan 200 mililiter, maka kira-kira 14 botol. Ya, kalau kemasan yang 1 liter, maka kira-kira 3 botol. Nah, ini ada paket khusus, ya harga normalnya 812, sekarang menjadi 595. Ini beda banget ya harganya ya. Jadi ini kita khusus untuk paket detox transformasi. Sehingga Bapak Ibu benar-benar bisa transformasi. Ya. Kalau misalnya eh, ternyata ada yang bolong, ya ulang lagi dari hari satu. Makanya kenapa paket ini Bapak Ibu maksimal boleh beli dua paket untuk diri Bapak Ibu sendiri. Supaya apa? Supaya misalnya nih ada yang ya kecolongan gitu ya. Aduh ternyata ada kelupaan. Jadi kita bisa mulai lagi dari nol, maka promiknya masih cukup. Pada saat Bapak Ibu merasakan eh, kayaknya teman saya perlu deh, kayaknya saudara saya perlu deh. Maka minta mereka yang langsung beli ya, karena satu nomor handphone atau satu nama hanya bisa beli 2 paket maksimal. Di bulan November ini aja. Bulan depan nggak ada lagi. Dan hanya bisa
maksimal 2 paket. Oke? Nah, untuk nanas, eh, tadi, oh, sebelah kanan ini adalah yang varian berbeda ya, buah naga dan jambu kristal. Harganya juga berbeda. Nah, ini buah nanas yang kemasan 1 liter, harganya 771, sekarang lagi sale 538. Ini untuk kita bisa transformasi. Ya, langsung minum promiknya. Buah naga jambu kristal harganya juga berbeda. Nah, kemasannya ini adalah kemasan yang sebelumnya dan ini adalah kemasan yang baru. Nah, kemasan baru ini ada, mungkin nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kemasan yang lama atau juga ada yang mendapatkan kemasan yang baru. Sama aja, isinya sama. Ya, cuma nanti kemasan yang ini kita sudah Ibu dari BPOM untuk mengganti labelnya, sekarang sudah ada labelnya yang lebih baru. Oke, jadi yang mana yang diterima nggak apa-apa. Itu dua-duanya isinya sama. Oke, yang mau isi link Zoom-nya ada di sini. Boleh di foto atau di screenshot juga bisa. Kemudian kalau misalnya mau dapat linknya yang nggak bisa screenshot, saya copy linknya ke dalam grup. Ya, ini linknya seperti. Nah, ini boleh diisi. Nah, jadi diisi ini maksimal jam 24 WIB kami terima Google Form-nya. Data tersebut maka bisa mendapatkan promo. Selain harga promo tadi, maka juga bisa mendapatkan gratis 1 botol nanas 200 mili. Ya, ini promo khusus untuk yang belinya hari ini sampai jam 24 malam. Oke, sambil tunggu saya baca pertanyaannya. Pak, saya IF, skip breakfast, intermittent fasting ya, puasa. Skip breakfast, jadi pagi saya minum promik aja. Buka puasa jam 12, setelah makan saya minum promik lagi. Itu nggak masalah kan, Pak? Nggak masalah. Apakah ukuran promiknya jadi sama? Ya, sama. Kalau puasanya cuma skip breakfast nggak masalah. Kalau puasanya tuh pagi pagi sampai malam ya, puasa seharian itu, maka kan siangnya kan nggak minum. Jadi paginya 5 sendok makan, malamnya 5 sendok makan. Tapi kalau ini seperti biasa nggak apa-apa. Untuk orang tua yang sudah mata minus atau plus dan katarak, apa bisa sembuh Pak? Apakah Promik bisa regenerasi mata? Hmm. Minus plus enggak ya, karena itu ada pergeseran di korneanya ya. Tapi kalau katarak bisa membantu ya. Jadi katarak-katarak ditetesin, bukan bukan hanya diminum ya, itu perlu ditetes. Nah, diencerin 1:3 ya. Ada yang 1:7 biar nggak terlalu perih, 1:3 yang moderat. Ya, kalau mau langsung tetes juga nggak apa-apa. Ini akan membantu supaya belekannya itu keluar-keluar semua. Ya, ini bisa membantu. Jadi Promik ataupun Jus Pro, ya, Bapak Ibu bisa masukin ke botol kecil. Botolnya kayak ini. Nah, jadi kelihatan seperti ini ya. Nah, kira-kira botolnya kecil gini, kayak botol obat tetes gitu. Nah, tinggal masukin ke situ, lalu nanti ya setiap matanya agak lelah, tinggal tetesin. Matanya agak lelah, tetesin, nggak masalah. Ini bisa membantu agar matanya bisa lebih segar. Awalnya perih ya, perihnya bisa sampai semenit gitu lah ya. Sama kita pakai obat tetes mata yang lain juga sama-sama perih. Ini perihnya kayak misalnya kita lagi berenang di laut gitu ya, di pantai tiba-tiba kemasukan air asinnya perih. Tapi kan, oh nggak boleh berenang di pantai ya, nanti mata sakit. Ya nggak gitu juga, kan alami. Jadi nggak apa-apa. Bolehkah obat kolesterol atau obat asam urat di stop diganti promik? Itu tergantung ya. Kalau itu dari dokter sarankan, maka harus tanya dokter. Tapi kalau ibu merasa atau bapak merasa saya minum Promik, kolesterol saya nggak gimana-gimana, asam urat saya juga nggak gimana-gimana, ya boleh dikurang-kurangi sampai ibu merasa bahwa, kayaknya nggak ada masalah deh kalau saya stop. Jadi tinggal stop. Tapi untuk rekomendasi pasti harus sesuai dokter. Mati hidup terus wifi-nya. Wah ini saya nggak bisa bantu ya Bu ya. Bu nanti bisa, nanti lihat di rekaman Zoom-nya. Hari ini siang tadi saya beli 2 paket harusnya dapat ya Pak. Lah, promonya tuh malam ini Bu. Kalau Ibu beli tadi siang itu urusannya tadi siang nanti gimana ya? Kalau ibu belum bayar, nanti ibu bisa ngomong dulu sama pembelinya ya. Ditanyain dulu. Ini saya nggak bisa bantu, Bu, ya. Kan promonya mulai Zoom ini sampai nanti malam. Oke? Dan itu sesuai dengan data yang kami isi di Google Form ya. Dari Google Form nanti kami akan kasih ke mitra kami yang terdekat. Nanti
mitra kami akan hubungi sehingga barangnya bisa lebih cepat sampai. Jadi nggak harus dikirim dari sini, dari mitra terdekat ya. Kalau yang di Medan nanti kami akan kasih yang di Medan, yang di Jawa Timur kasih Jawa Timur, di Jawa Barat, Jawa Tengah dan seterusnya. Oke, ini daftar pustakanya. Nanti bisa dilihat-lihat. Terima kasih. Ini juga ada nomor kontaknya 0819 3415 6535.